ini kita didampingin oleh Kakanda Anies Baswedan. Kakanda. Oke teman-teman, kawan-kawan, kawan-kawan. Dikit lagi, mundur lagi. Oh. Oke, kawan-kawan kanan. Kawan-kawan pemuda mahasiswa, pelajar, kawan-kawan, warga Bontoran, warga Pulau-Pari, Murangke, dan hari ini warga yang mau digusur, tolong tenang sedikit. Tahan tensinya kawan-kawan semuanya. Itu. Ayo kawan-kawan tenang sedikit, mundur sedikit kawan-kawan. Kawan-kawan kepolisian sedikit berbicara. Kawan-kawan kepolisian sedikit berbicara. Kali ini kita bertemu sedikit. Kawan-kawan tenang sedikit ya. Kawan-kawan tenang sedikit. Hei, itu apa? Ini bukan masa aksi loh. Ini kawan-kawan dari gubernur dalam masuk ke kawan-kawan, kita tenang. Ini ada kawan-kawan yang akan masa. Jangan kita di sini akan berdialog. Dan kita sepakat ya kawan-kawan ya. Satu komando. Iya, Bapak Anies Baswedan tanpa perlu berbahasa. Hari ini kami sampaikan kepada Bapak, kami Koalisi Perjuangan Warga Jakarta atau Kopaja yang mungkin Bapak juga sudah tahu. Tahun yang lalu kami memberikan rapor merah kepada pemerintahan Bapak berdua. Lalu kemudian kami memberikan surat peringatan pertama pada bulan April 2022, lalu kemudian surat peringatan kedua pada bulan Agustus 2022. Kami melihat bahwa dari sekian banyak permasalahan di DKI Jakarta, tidak ada itikat baik atau langkah progresif yang kami anggap sebagai penyelesaian dari berbagai-bagai permasalahan. Polusi udara, sampai saat ini permasalahan terkait dengan polusi udara tidak juga terlihat kejuntrungannya atau tidak juga terlihat hilalnya. Pergub yang dijanjikan atau peraturan daerah yang dijanjikan tidak juga sah setahun setelah kami menang di pengadilan. Lalu kemudian terkait dengan pencabutan Pergub 207/2016, Bapak. Di sini mayoritas adalah warga gusuran. Pergub 207/2016 dipakai sebagai alat menggusur warga. Kami meminta agar Bapak Anies Baswedan mencabut Pergub tersebut. Sejak 7 bulan yang lalu bahkan kita sudah pernah bertemu terkait dengan hal tersebut. Tapi sekali lagi pencabutan Pergub tidak juga terlihat sampai hari terakhir masa jabatan Bapak. Kami juga mau menyampaikan Pak, ada banyak permasalahan lainnya seperti swastanisasi air atau privatisasi air yang harusnya selesai di bulan Februari tahun depan. Tapi Pergub yang keluar, Pergub yang terbit justru malah mencampur adukan kewenangan negara dan kewenangan swasta. Lainnya perda disabilitas yang harusnya bisa ditandatangani dari bulan lalu sampai detik ini tidak juga ditandatangani. Peraturan daerah terkait dengan bantuan hukum yang sudah dibahas dari 2014 tidak juga kemudian ditandatangani. Permasalahan banjir Pak, yang kerap kali Bapak dikritik soal itu, tapi tak juga terlihat hilalnya. Gitu. Jadi kami mau menyampaikan kepada Bapak bahwa hari ini, di hari terakhir masa kerja Bapak, kami, warga DKI Jakarta yang diwakili oleh Kopaja, menyatakan mendrop out Pak Anies Baswedan dan Pak Riza dari DKI Jakarta. Kami tidak puas atas kepemimpinan Bapak, kami tidak puas atas kinerja Bapak. Dan karenanya kami harus sampaikan, warga DKI Jakarta harus sampaikan bahwa
DKI Jakarta gagal jadi kota humanis seperti yang Bapak janjikan dulu di kampanye. Silakan teman-teman, ada yang mau menyampaikan tambahannya? Perkenalkan, aku Aldi dari Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran. Nah, tentu kita sudah pernah bertemu berulang kali hingga 8 bulan lamanya. Terakhir dengan Pak Wagub di sini, yang di tempat ini, dia menjanjikan, dan Pak Anies juga menjanjikan bahwasannya pencabutan Pergub 201 di tahun 2016 yang semangatnya itu adalah semangat untuk penggusuran paksa yang jelas dalam kondisi HAM PBB itu adalah pelanggaran berat. Tentulah kami menjadi kritik yang cukup besar pada hari ini dan kekecewaan kami. Makanya berbondong-bondonglah kawan-kawan dari BEM, kampus-kampus, gerakan buruh, ya, gerakan rakyat miskin perkotaan itu datang ke balai kota ingin menagih janji gubernur pada hari ini. Nah, tentulah dari samping situ juga banyak problem-problem hal lainnya. Tadi disampaikan oleh kawan-kawan Kopaja. Yang tentu kalau kita berkonsen terhadap bagaimana Pergub ini, karena ini menjanji kita ya Pak ya. Janji politik Pak Anies juga sejalan dengan semangat kita, yaitu adalah anti penggusuran. Nah, tentulah dari semangat itu kita mendesak ya Pak Anies untuk mencabut Pergub tersebut. Yang jelas Permendagri atau Kemendagri itu tidak memiliki wewenang, dia hanya memiliki fasilitasi. Tentu pusat tidak bisa mengintervensi pada. Tentu harusnya Pak Anies memiliki political will untuk mencabut itu. Bagaimana pro terhadap rakyat miskin dan pro terhadap hak dasar masyarakat itu. Nah, ini dari warga Pancoran langsung Pak. Maafkan Pak, kita tidak pernah pertanyaan yang Pak. Saya Lili dari keluarga Pancoran. Kami di sini datang berbondong-bondong dengan warga-warga yang lain yang senasib dengan kami yang terancam oleh Pergub 207 2016. Oleh karena itu kami berharap Bapak bisa mencabut Pergub 207 2016 yang menghantui kita semua warga DKI Jakarta. Yang mana Pergub itu sangat berbahaya sekali apabila menjadi legal dan digunakan oleh daerah-daerah lainnya. Itu dari Cek ini ganti aja Pak. Ini tukar nih. itu dari warga Pancoran. Monggo silakan yang lain. Saya wakil perempuan rakyat Jakarta, mewakili betapa sayangnya kami Pak. Tanggal 17 Maret 2021 kami diserang malam dan anak-anak kami kocar kacir. Kami diserang dengan dorok, dengan gas air mata. Yang tadinya kami nggak tahu gas air mata seperti apa, tapi kami udah merasakan kami diserang dengan malam. Di Pancoran rasanya bernapas diserang dengan gas air mata. Anak-anak kami putus sekolah karena rumah kami diikuti. Selama Bapak menjadi gubernur, Bapak berjanji pada saat kampanye, waktu Bapak mau menjadi gubernur, Bapak berjanji tidak akan ada gusuran. Tapi faktanya kami mengalami tahun yang lalu, 17 Maret kami diserang, digusur secara paksa. Jadi kami datang mewakili. Mas Aki, ibu-ibu tenang. Ibu-ibu tenang. Anak dan ibu-ibu bahkan perempuan di seluruh Jakarta atau seluruh Indonesia datang menyampaikan betapa susahnya. Yang menjadi korban adalah anak-anak. Jadi kami datang menyampaikan isi hati kami kepada Bapak. Sebelum Bapak mundur, tolong cabut Pergub 207 tahun 2016 yang telah dibuat oleh karena Bapak berjanji pada saat kampanye tidak akan ada lagi penggusuran. Jadi sebelum mengakhiri masa jabatannya, tolong cabut Pergub itu. Kawan-kawan, Itu keluh kesah kami. Nah, selanjutnya siapa lagi yang ngomong? Paris yang sampai saat ini mendapatkan legalitas tempat tinggal. Suami kami pernah dikriminalisasi 7 bulan di Cipinang, Pak. Akibat di pulau. Berbeda sertifikat di Permohonan Paris. Itu membuat suami kami di penjara, Bapak. Bapak tidak pernah tidak pernah mendatangi Pulau Paris, tapi Bapak pernah datang. Tadi dari video Mbak, saya dulu di sini banyak tuh datang terakhir. Bapak pernah datang ke pulau-pulau lain. Kenapa pulau kami tidak didatangi? Saya sudah ketemu Bapak beberapa kali, tapi mana? Kasus kami hanya dipelajari. Sampai Bapak besok akan berakhir. 7 bulan kami menahan penderitaan selama suami kami dikriminalisasi.
Bapak, PT Wilayah Variasi sangat merugikan kami. Suami kami dikurung di penjara, Bapak. Mohon ketika reklamasi yang ada di Kepari, ketika reklamasi yang ada di Kepulauan Seribu, di Angke, suami kami hanya nelayan, Bapak. Suami kami hanya nelayan. Jangan pernah dapat ruang hidup kami. Gantian. Kami ingin sejahtera tinggal di pulau kami. Kami tidak butuh investor, Bapak. Kami tidak butuh investor. Kami hanya nelayan. Kalau udah biar Pak Gubernur yang bicara. Sama Bapak menjabat di DKI Jakarta, semua yang Bapak lakukan dari masa kerja sampai terakhir, Bapak tidak pernah menyelesaikan permasalahan sampah, permasalahan hidup, iklim. Pinjam. Ganggu video aja. Begini Bapak, 2017, Bapak masih ingat saya juga masih ingat Bapak. Bapak saat ini Bapak sampai habis masa jabatannya tidak ada penggusuran. Tapi pada faktanya saya sering diundang di kelurahan, di kantor RW, saya diajukan untuk menyetujui penggusuran Pak, 878. Sama gugus tugas pelaksanaan penataan kampung. Itu apa bukan penggusuran Pak? Sedang kami nelayan, erat hidupnya sebagai karakter nelayan di pesisir, sangat menolak keras yang ada namanya gusuran. Karena saya tidak cocok sebagai nelayan dari dulu untuk dipindahkan, untuk dialihkan kemanapun. Apakah rumah susun, nawa susun kami, rumah deret, itu tidak cocok. Jujur Pak, sampai mati pun saya nggak mau, karena bisa cocok. Nelayan dengan laut, kerjanya hanya karakter sebagai pesisir di pinggir laut, sekian saja. Tapi pada faktanya di masa Pak Anies ini banyak yang datang mengundang untuk menyetujui penggusuran. Kalau Bapak sanggup nggak saat ini Bapak mencabut undang-undang gusuran paksa berguna 207/2016 yang dibentuk oleh Bapak Ketua Ibu Dinakara dengan janji-janji Bapak melawan Pak Ahok. Saya menyaksikan semua. Pak Khalil yang undang. Kebanyakan. Boikot nih. Nggak siap. Boikot atau nggak ada mic? Tadi teriak-teriak bagus. Nggak siap kalian. Demonya nggak siap. Tes. Oke, terima kasih. Miss, Indah Nebaho bersama saya di sini. Saya dari Wali Jakarta ingin menyampaikan poin Pak. Mungkin Bapak juga tahu ya bahwa selama ini Wali Jakarta juga mengkritisi beberapa kebijakan Bapak. Yang pertama soal udara Jakarta. Iya, bahwa selama ini udara Jakarta itu bahkan sampai hari ini aja masih berpolusi Pak. Dan bahkan yang Bapak lakukan hanya fokus kepada transportasi, bagaimana dengan emisi yang berasal dari PLTU misalnya dari pabrik. Di sekitar radius DKI Jakarta semuanya. Industri banyak Bapak. Dan industri juga. Yang berasal dari tidak bergerak, bukan yang bergerak, industri tidak bergerak.
Yang kedua, soal bagaimana ruang hidup Jakarta ini, Pak, tata ruang. Yang pertama, bagaimana reklamasi, Bapak pernah ke Muara Angke nggak, Pak? Bagaimana reklamasi berdampak kepada nelayan. Tidak cuma nelayan Muara Angke, tapi berdampak kepada nelayan Pulau Seribu. Bagaimana reklamasi itu berada di wilayah yang menjadi tangkap nelayan. Bayangkan, Pak, mereka yang sehari-hari hanya punya skill untuk melaut, tapi ruang hidupnya dirampas dan kemudian akan terancam digusur dari ruang hidupnya. Yang kedua, NCICD itu, Pak, Bapak bilang akan menanggulangi Jakarta supaya tidak tenggelam, menanggulangi banjir. Tapi sampai hari ini kita mencatat ada 55 orang, 55 korban banjir selama 5 tahun. Meninggal 55 orang. 55 orang korban meninggal selama periode 5 tahun. Bapak nggak pernah minta maaf. Yang berikutnya soal sampah, Pak. Bapak mungkin pernah mendengar bahwa kita wali Jakarta menolak insinerator, pembangkit listrik tenaga sampah. Karena kenapa, Pak? Itu bukan menjawab persoalan sampah di Jakarta, di DKI Jakarta ini. Bahwa plastik itu sebenarnya bukan menjadi energi terbarukan yang akan menyumbang polusi juga. Bagaimana plastik dibakar menjadi sumber energi baru, tapi itu nama polusi Jakarta. Kita aja sudah terpapar polusi dari industri, polusi dari kendaraan, belum lagi polusi akan dari bangsa itu, Pak. Yang berikutnya soal air. Bahkan sampai hari ini warga di Marunda Kepu berapa bulan, teman-teman? 5 bulan. Bapak kan saya ingat beberapa minggu yang lalu saya mengirim surat untuk membantu teman-teman Muara Kepu bertemu dengan Bapak. Tapi ternyata Bapak mengarahkan kita ada KPKP. Mereka sudah 5 bulan, Pak, nggak punya air. Air hanya datang 2 kali sehari, itu pun tak menentu. Dan bahkan sampai hari ini warga itu terjadi konflik karena rebutan air, Pak. Itu air ini bukan masalah hanya itu kan hak dasar warga, Pak. Itu 5 bulan warga Muara Angke tidak bisa mendapat aksesnya, Pak, dengan air. Belum lagi soal reklamasi tadi, belum lagi banjirop. Banjirop itu sudah hanya terjadi di Muara Angke, Pak. Bahkan di pulau-pulau sekarang, Pulau Pari selama ini yang tidak pernah banjirop 2 tahun ini tiap hari, tiap bulan, tiap minggu banjirop, Pak. Tapi kebijakan Bapak soal perubahan iklim, soal reklamasi, soal Jakarta banjir hanya terbatas reklamasi dan destinasi di tanggul laut. Itu sudah menjawab persoalan, Pak. Yang Bapak lakukan selama ini justru melanggar ruang hidup warga, Pak. Hak kita untuk mendapat lingkungan yang baik dan sehat bahkan tidak terpenuhi di dalam cara Bapak. Kita memutuskan, Pak, bahwa hari ini setelah SP1 dan SP2 Bapak hari ini layaknya di DO, Pak. Kita warga Jakarta sepakat bahwa Bapak di DO sebelum Bapak selesai. Gimana, teman-teman? Sepakat. Terima kasih, Pak. Sebelum lengser, Pak. Ya, ditunggu. Ya, maju. Yang mau minta maaf. Pak, kita pernah ketemu sama PDAM. Mereka bertanya, kenapa warga Jakarta itu nggak mau masang pipa? Bapak tahu kenapa? Pergub Bapak diskriminatif. Pergub 16 itu, warga nggak punya surat tanah, nggak boleh masang air. Gimana mereka mau masang? Padahal air itu hak dasar warga, Pak. Air itu hak dasar warga negara. Mau dia punya rumah, mau dia nggak punya rumah, itu negara yang wajib, Pak. Itu konstitusi yang menjamin. Dan Bapak lewat pergub ya, melarang mereka nggak bisa pakai air dari PDAM. Akhirnya mereka pakai pihak ketiga dan jadinya Marunda Kepu salah satunya, Pak, Muara Angke. Banyak akhirnya warga yang nggak bisa mengakses air. Itu. Terus kedua, polusi udara. Bapak bilang sudah punya rencana, tapi lagi-lagi sektor industri Jakarta Utara. Jakarta Utara ada berapa industri? Ada berapa industri yang dia itu secara sembunyi-sembunyi membuang limbahnya ke laut setiap malam. Coba lihat, dilihatin. Terus kemudian banjir. Bapak selalu nyalahin banjir. Bapak selalu nyalahin banjir soal hujan. Tapi Bapak nggak pernah berpikir bahwa kenapa bisa banjir. Banjir itu air harusnya di tanah, tapi runoff Jakarta itu hanya 10%. Drainase hanya 1 mm per hari. Hujan ya emang hujan. Jadi Bapak nggak bisa nyalain hujan. Emang Bapak nggak becus buat ngurus Jakarta. Sampai 55 orang meninggal di periode Bapak. Bapak tuh lebih suka bilang, banjir zaman saya lebih mudah. Diserap tanah cuma 6 jam, cuma sekian jam lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Tapi Bapak nggak pernah mengangkat bahwa ada 55 orang yang meninggal, Pak. Itu karena banjir. Di bawah aja. Itu, Pak.
Puas. Puas, ayo. Hari lagi soalnya. Oke, sekarang saya udah dengar semuanya. Sekarang saya mau jawab. Tapi saya nggak bisa lihat wajah Anda semua. Duduk. Duduk. Ya, saya nggak lihat wajah Anda. Boleh. Saya duduk juga. Gimana nih kontraknya Pak Anies nih? Ya, gimana nih Pak Anies? Duduk apa diri? Duduk ya. Duduk kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan transaksi, kawan-kawan kepolisian, kawan-kawan Satpol PP. Duduk. Ini perintah Pak Anies tuh. Kawan-kawan Satpol PP duduk. Kawan-kawan semuanya duduk. Kawan-kawan semuanya duduk. Satpol PP, polisi, masa aksi duduk. Kawan-kawan masa aksi duduk. Woi Pak PP, duduk bro. Kita nggak bakal nunggu Pak Anies, tenang aja. Kawan-kawan duduk, kawan-kawan semuanya. Masa aksi. Hidup rakyat. Siap terpimpin. Kawan-kawan duduk, kawan-kawan media, kawan-kawan pers yang ada di situ, tolong Bung saling menghargai Bung. Agak duduk sedikit Bung. Kita nggak bakal apa-apa Bung, tolong duduk sedikit. Masa aksi, turun duduk. Pol PP-nya duduk. Ya. Oke, semua pihak duduk baru Ya, termasuk kepolisian. Pak Anies jangan bilang Kami akan duduk semua jika semua pihak duduk. Tuh. Kalau ngomong baik-baik semua pihak Pak harus Kapolsek duduk. nggak duduk tuh, Pak Kapolsek. PP di belakang kami minta untuk duduk. Kami akan duduk jika semua pihak duduk. Pak Kapolsek duduk tuh, katanya tuh Pak. Duduk boy. Kami akan duduk. Kalau nggak duduk, mundur. Kalau tidak mau duduk, mundur. Ya, kawan-kawan Pol PP, polisi kalau tidak mau duduk, mundur. Oke, sepakat ya. Sepakat lah ya. Oke, konkret. Lanjut. Pak Anies, lanjut Pak Anies. Duduk dulu, ibu-ibu, bapak-bapak. Kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan semuanya duduk. Iya, kawan-kawan semuanya duduk. Kawan-kawan semuanya duduk. Kawan-kawan duduk, kawan-kawan. Pemuda mahasiswa sudah duduk. Pak Anies sudah duduk. Pak Riza Patria sudah duduk. Masa orang bawahannya nggak mau duduk? Duduk Pak. Duduk. Semua pihak kami minta untuk duduk termasuk pihak kepolisian yang ada di belakang saya. Pak Kapolsek tolong dong semua badannya duduk dulu. Pak Dankom, Pak Danki. Pak Danki semua katanya duduk dulu. Pak Danki. Komandan kota dan komandan inti tolong anggotanya duduk dulu. Udah, cukup ya. Kawan-kawan yang di atas, awas jatuh. Siapa yang nggak ada yang berani bertanggung jawab ya kawan-kawan jatuh ya. Jangan salahkan masa aksi ya kalau kawan-kawan jatuh ya. Jangan salahkan masa aksi. Baik, saudara-saudara semua yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam meneruskan perjuangan. Pertama, saya sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memilih untuk memikirkan warga Jakarta. Terima kasih telah memilih untuk memperjuangkan warga Jakarta. Karena ini adalah sebuah tanggung jawab moral yang tidak kecil. Dan teman-teman memilih untuk mengambil tanggung jawab moral ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih. Yang kedua, kami menyampaikan apresiasi atas semua yang sudah dikatakan tadi. Kami dengar, termasuk yang tadi banyak dibahas, persoalan-persoalan di Jakarta. Semua itu kita dengar dan saya akan menanggapi. Ada banyak tadi, saya akan tanggapi satu yang tadi terkait dengan
Pergub 207. Pergub 207 ini, seperti juga Bapak Ibu tahu di sini, saat ini sedang dalam proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri. Pemerintahan itu memiliki tata kelola. Ya, betul, ketentuan kewenangan ada tangan gubernur. Dan hari ini pun tadi dibahas di Kemdagri, secara substansi itu tidak ada masalah. Ini bukan bercanda, tidak ada masalah. Bahkan itu insya Allah oke. Sekjen yang tadi menemui menyampaikan bahwa semua secara ketentuan on, tinggal perlu ditetapkan. Penetapannya, ini saya kutip, teman-teman boleh kutip, bahwa ini akan beliau etikanya, beliau sampaikan kepada PJ bahwa ini akan ditetapkan. Ini etika, bukan keharusan. Kenapa? Karena ini adalah masa di mana PJ sudah ditetapkan, gubernur sedang akan bersiap untuk berganti. Dan ini saya sampaikan secara terbuka supaya kita semua tahu dan kita ingin awasi semua. Kami pun ingin pergub ini dicabut. Kami pun dari awal ingin pergub ini dihilangkan. Karena itu kita sudah membuat keputusan untuk mencabut. Administrasinya yang mengharuskan ada proses ke Kementerian Dalam Negeri, itu administrasinya. Kalau kita tidak tertib administrasi, akan dengan mudah kita membuat masalah. Kita bisa berdebat soal hukum, bisa, tidak akan selesai. Secara substansi kami menginginkan dan kami sudah melaksanakan. Secara tata kelola administrasi itu harus melewati prosedur. Oke? Dan ini yang sekarang sedang dikerjakan. Insya Allah dengan pergub itu nanti tuntas dicabut, maka dasar hukum yang dulu biasa digunakan untuk 207 tidak akan lagi bisa digunakan. Okay? Ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya banyak masalah yang nanti harus diselesaikan satu persatu. Tapi saya sampaikan pada semuanya sekalian. Kita mengikhtiarkan apa yang kita ingin janjikan, yang sudah dijanjikan, kita mengikhtiarkan untuk semua bisa dilaksanakan. Sempurna tentu tidak. Sempurna tentu tidak. Dan saya menghormati keputusan saudara-saudara untuk mengambil sikap A, B, C, D terhadap kami, terhadap Pemprov. Itu adalah hak konstitusi dari Anda. Saya sebagai penyelenggara negara tidak bisa mengatur pikiran Anda, tidak bisa mengatur perasaan Anda. Dan saya pun tidak berminat untuk mengatur pikiran dan perasaan. Yang negara bisa atur adalah tindakan, tapi pikiran, perasaan tidak bisa. Kita percayakan ini semua bagian dari tanggung jawab kita semua. Jakartanya akan terus tumbuh, masalahnya baru muncul, masalah lama selesai, masalah lama belum selesai, muncul masalah baru. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada semuanya. Dan saya terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua di ruangan ini. Saya menghormati hak konstitusi Anda dan saya mendengarkan satu persatu, face to face. Karena itu ketika saya menjawab, saya bilang kita duduk supaya Anda pun bisa melihat wajah saya ketika saya menjawab. Biarkan peristiwa ini dicatat dan biarkan nanti kita tengok ke belakang, ke depan seperti apa situasinya. Bagaimana 207 ini insya Allah tuntas. Kalau 207 tuntas, insya Allah Jakarta akan lebih baik bagi semuanya. Kami sudah menjalankan pencabutannya. Yang belum adalah keluar nomornya. Keputusannya sudah. Yang belum itu keluar nomornya. Kenapa? Untuk nomornya ada prosedur. Keputusannya sudah dilakukan. Dan prosesnya sudah dikerjakan. Soal waktu, insya Allah itu akan keluar. Itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sekarang mohon pamit pada semuanya. Maaf Pak Anies. Tunggu Pak Anies. Sudah cukup. Anda menyampaikan, saya mendengarkan. Saya menyampaikan, kita selesai. Ya. Sampai di sini. Bukan respon, saya sudah cukup. Pak Anies, maaf Pak Anies, dikit Pak Anies. Berikan waktu 10 menit Pak Anies. Kita untuk sharing aja Pak Anies. Jarang kita bertemu dengan Bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kita nggak pernah ketemu Pak. Kita belum sharing aja Pak. Problem masalah yang ada terjadi di Jakarta Pak.
kita tidak mau berdebat di sini. Nggak debat Pak, sharing aja Pak. Sharing is caring ya, silakan. Kita batasi, Anda sampaikan, saya dengar. Ya siap, gitu aja Pak Anies. Siap Pak Anies. Baik, Pak Anies, mungkin tadi kan Bapak merespon terkait Pergub 207 2016. Kita juga bertemu ketika pertemuan 6 April lalu. Saya juga sudah menyampaikan ke Biro Hukum, ke Aspam, ke Pak Riza juga bahwa kewenangannya penuh ada di Gubernur. Nah, pertanyaannya, tadi kan Bapak sudah menyampaikan update bahwa secara substansi fasilitasinya sudah diterima oleh Kemendagri, gitu ya. Itu kan tahapan keempat dari 9 tahapan. Tahapan selanjutnya adalah penetapan. Kalau kita melihat di peraturannya, baik Pergub DKI 31 2021 maupun Permendagri yang baru 120 2018, itu kewenangannya tetap di Gubernur. Sekarang pertanyaannya, kita kan sudah punya PJ Gubernur, yang mana PJ Gubernur kewenangannya tidak sama dengan Gubernur. Setiap penetapan yang harus ditandatangani itu harus dalam persetujuan Mendagri. Nah, itu bagaimana Pak? Biar kita dapat kepastian. Tadi kan kalau Bapak secara substansi oke, fasilitasinya, tapi bagaimana soal penetapan? Gitu. Soal penetapannya kita butuh clear. Tapi memang teman-teman, untuk fasilitasinya memang sudah masuk sejak tanggal 4. Kalau kita mengikuti peraturan, maksimal itu 15 hari kerja. Tapi bisa jadi harus lebih cepat dari fasilitasinya. Gitu. Setelahnya baru bisa ditetapkan, dinomorkan, dan diundangkan. Jadi pergubnya harusnya segera dicabut. Tapi karena sekarang belum dicabut, kita belum bisa dapat kepastian. Proses ini mirip dengan proses bulan Juni lalu. Daftar di Perda. Bedanya sekarang masuk ke pergub. Itu untuk pergub ya Pak, tapi tadi kan kami kan di sini sebentar ya Pak. Ini kan tadi kita jarang. Dari 11 masalah, Pak Anies merespon hanya 1 soal pergub. Lalu bagaimana dengan 10 permasalahan lain? Ya, yang pertama Pak Anies mungkin perlu disampaikan bahwa 1 dari sekian banyak permasalahan itu baru diurus di ujung kepemimpinannya Bapak. Gitu. Padahal anti penggusuran merupakan janji politik Pak Anies. Kami ingat dengan jelas begitu. Di antara sekian banyak permasalahan yang ada, yang kemudian terkait dengan penggusuran baru diurus sekarang. Permasalahan lainnya gimana? Itu juga tidak terbahas sama sekali, bahkan masih menjadi problem. Gitu. Kami tahu Pak, begini Pak Anies, Pak Riza, kami tahu dengan jelas bahwa hari ini hari terakhir Bapak, perhelatan di dalam adalah perhelatan perpisahan, kami juga tahu itu. Tapi yang kami mau adalah, kami mau ada komitmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan berbagai-bagai permasalahan DKI Jakarta. Karenanya, yang masalah itu bukan hanya cuma penggusuran ya Pak, gitu. Tapi ada berbagai-bagai permasalahan lainnya, gitu. Karenanya hari ini kami datang di hari terakhir Bapak, kami minta Bapak untuk menyatakan dalam sebuah surat pernyataan bahwa Bapak berjanji akan terus mengawal permasalahan yang terjadi di Jakarta. Termasuk juga, kami tahu sebentar teman-teman, kami tahu tanggal 17 Bapak akan transisi jabatan dengan Pak Heru. Kami mau Bapak membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala permasalahan di DKI Jakarta akan diselesaikan. Dan kemudian Bapak bertanggung jawab untuk menyampaikan dan mentransisi itu pula kepada Pak Heru. Silakan dibaca surat pernyataannya Pak, dan kemudian diisi, ditandatangani. Silakan Pak Anies dan Pak Riza, monggo. Dan oh ya, satu lagi kami minta dikoordinasikan, mungkin bukan ke Pak Anies dan Pak Riza, dikoordinasikan dengan bagian Pemprov yang lain agar DPRD, perwakilan DPRD datang mewakili kami, karena biar bagaimanapun pasca Pak Anies dan Pak Riza selesai hari ini terakhir, tanggal 16 terakhir, mereka masih punya tanggung jawab terhadap rakyat. Mereka yang dipilih langsung, DPRD yang dipilih langsung. Jadi kami minta perwakilan DPRD untuk datang ke sini dan tanda tangani surat pernyataan yang sama. Oke. Baik, silakan Pak Anies. Lanjut Pak Anies, mohon dibaca Pak. Ini Saya akan jawab, tapi saya mau tanya dulu, ada yang mau reaksi lagi nggak? Supaya nggak jawab bolak-balik. Nah, terakhir, ada lagi. lagi nggak kawan-kawan?
Kalau gua ngomong habis ini aja. Udah, nggak ada yang baru kan? Kalau ini tadi kan baru nih. Nggak ada yang baru kan? Nah, oke. Ya, gini. Jadi proses itu masih jalan sekarang, ya. Di Kemdagri. Biarkan itu tuntas. Biarkan itu tuntas. Dan kami yakin, insya Allah Kemdagri pun akan mendengar percakapan ini. Ini semua media menyaksikan di sini. Pasti mereka mendengar. Dan itu sudah diputuskan. Yang memutuskan adalah Pemprov DKI Jakarta. Di sana adalah proses fasilitasi yang substansinya sebenarnya memastikan sinkron dengan semua ketentuan yang ada. Itu substansi. Ya, bukan ngedukung kita. Saya sudah melakukan ini lama sebelum Anda demo di sini. Oke? Sekarang saya ingin jelaskan semuanya. Ya. Yang kedua, saya ingin tanya pada Anda menghormati hak orang tidak untuk bersikap? Tentu. Hargai hormat hak saya juga untuk bersikap. Boleh tidak saya memaksakan Anda untuk melakukan sesuatu? Boleh tidak? Tidak boleh. Saya tanya ulang. Boleh tidak saya memaksakan kepada Anda? Hak yang diambil oleh individu tidak boleh. Tapi bahwa tanggung jawab sebagai seorang pejabat publik terhadap rakyatnya, itu tanggung jawab dan kewajiban, Pak. Bicara soal hak, itu dua hal yang berbeda. Kawan-kawan tenang sedikit. Oke, Begini, saya lihat, sekali Anda memaksakan untuk seseorang menandatangani sesuatu, Anda tidak lagi menghargai hak politik orang itu. Anda tidak lagi demokratis. Anda tidak memberikan kepada seseorang. Bayangkan, coba kalau ada orang datang kepada Anda, saya beri selembar kertas, tanda tangani. Bukan. Tenang, kawan-kawan. Coba saya lihat, betapa Anda menginginkan demokrasi, tapi Anda melawan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Pendukung Pak Anies tenang ya. Pendukung Pak Anies tenang. Apa? Teman-teman sekalian, Anda jangan panik, jangan defensif. Gini Pak Anies. Tidak usah panik, tidak usah defensif. Kawan-kawan tenang. Ya. Kawan-kawan semuanya Mas Saya Anies ingin tenang. tunjukkan pada Anda bahwa kita saling Kawan-kawan jangan dorong-dorongan. pada saat tidak, udah cukup tadi. Pada saat Anda bicara, saya dengarkan. Oke? Pada saat saya bicara, giliran Anda yang mendengarkan. Oke? Dan ketika seseorang datang kepada saya, meminta saya untuk menandatangani sesuatu yang belum pernah dipelajari, maka saya ketika bertanda tangan itu atas nama seluruh rakyat Jakarta, atas seluruh amanat. Baik sekalian, inilah sekalian. Nah, tidak mungkin diberikan selembar kertas tanpa dipelajari, dibaca 5 menit tidak. Nah, di sini letak bedanya. Cek, kawan-kawan semua Mas Anies tenang. Bung, Anda jadi moderator. Siap. Ya, Pak Anies tenang. Aman, kondusif Pak Anies. Kawan-kawan tenang dulu. Oke, Bung, lanjutkan Bung. Anda kan moderator, relax ya. Siap. Lanjutkan. Siap. Begini teman-teman, ketika seorang gubernur menandatangani sesuatu, itu bukan cuma dibaca 5 menit, 10 menit. Itu dipelajari, ada prosesnya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Teman-teman, intinya adalah saya tidak akan merendahkan tanda tangan gubernur untuk menandatangani sesuatu yang tanpa dipelajari. Hormati itu. Anda harus menghormati itu. Sebagaimana juga kita menghormati. Cukup sampai di sini, teman-teman. Kebahagiaan, kepuasan tidak. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Saya bawa. Ini saya bawa. Begini, teman-teman. Ini saya bawa. Tapi saya tidak mau tanda tangan di sini. Ini saya bawa. Oke? Saya bawa. Saja. Pertanyaannya adalah, Tidak tahu, belum. kapan Bapak akan mempelajari itu dan kemudian memutuskan untuk menandatangani itu sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab terhadap warganya? Anda Saya nggak bilang Bapak menandatangani itu sebagai seorang pribadi, Pak. Tapi di situ apalagi? jelas disebutkan. Di situ jelas disebutkan bahwa persetujuan atau dorongan atau desakan yang Bapak lakukan itu dilakukan atas tanggung jawab Bapak terhadap warga DKI Jakarta. Intinya adalah ini saya bawa, ini saya pelajari.
Oke, Anda memiliki hak untuk menyampaikan pandangan. Saya memiliki hak untuk menilai dan memutuskan. Anda tidak boleh memaksakan, sebagaimana saya juga tidak boleh memaksakan. Jangan, teman-teman, ini, teman-teman, coba Anda lihat di sini. Lihat nih, siapa yang memegang prinsip demokrasi dan siapa yang tidak memegang prinsip demokrasi. Cek, Anda jangan kemudian menjadi pihak-pihak yang biasa memaksakan. Anda menginginkan Bapak moderator, bentar, cukup. Anda kalau pegang mikrofon moderator, kalau tidak pegang, kalau bukan saya moderator. Bapak bagaimana dapat mengatakan bahwa ini adalah satu tindakan pemaksaan, sedangkan perjuangan penolakan Pergub ini sudah dilakukan berbulan-bulan yang lalu. Apakah tidak cukup waktu berbulan-bulan yang lalu untuk mempelajari bahwa Pergub itu adalah aturan yang menindas? Bung, Anda nggak dengerin dari tadi. Kalau soal ini sudah beres, ini soal-soal lain. Tidak memaksakan kata. Lain kali kalau mau bicara berada di sini dengarkan percakapan. Anda numpang bagaimana? Saya anggota dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Relax. Saya terlibat aktif dalam perjuangan rakyat Pancoran. Numpang bagaimana? Bung, Iya. relax. Relax. Kasih tepuk tangan. Gini. Coba. Oke, kita dengarkan, silakan. Teman-teman nih. Oke, ini contoh nih. Oke, ini contoh nih. Ketika gini, ketika Anda berbicara tidak satupun orang di sini yang mengomentari, yang menyorakin. Ada, relax. Anda relax. Gini, teman-teman Anda, kalau Anda menghormati hak orang untuk bicara, dengarkan. Maka itu saya sampaikan tadi. Anda sudah sampaikan, saya dengarkan. Anda berikan dong hak yang logis untuk seseorang mengambil keputusan. Mana mungkin bisa begitu? Oke? Sahabat, cukup sampai di sini, teman-teman. Terima kasih. Gini. Nah, cek, itu sudah beres, udah. Sikap politik Bapak itu gimana? Sudah jelas, 207 dalam proses sudah jelas itu. Itu surat Bahwa Bapak pelajari, mangga, silakan. Tapi kami butuh waktu dari Bapak. Berapa lama Bapak akan mempelajari itu dan memutuskan apakah apakah akan menandatangani surat itu atau tidak? Berapa lama? Anda tidak bisa memaksa. Dia berapa lama? Hanya waktu. Tidak tahu. Saya akan baca. Anda tidak bisa memberikan deadline seperti itu. Itu hak saya memutuskan 2 jam, 5 jam. Kita butuh kepastian Pak sebagai rakyat. Teman-teman, Anda datang dengan membawa dokumen, saya minta tanda tangan. Kalau saya lakukan tanpa baca, siapa? Bapak setuju. Bapak nggak mau tanda tangan sekarang, nggak apa-apa Pak. Tapi Bapak kasih waktu ke kami. Berapa lama Bapak akan pelajari itu? Belum tahu, saya belum tahu substansinya. Begini, Anda harus hormati. Saya memutuskan kapan dan apa. Tidak bisa Anda memaksakan kepada saya sebagai sesama warga negara dan penyelenggara atas apa? Anda tidak menghormati hak orang lain. Anda ingin haknya dihormati. Tapi ketika Anda diminta untuk menghormati hak orang lain, Anda tidak mau menghormati. Di mana konsistensi Anda sebagai pejuang demokrasi? Anda memaksakan pikiran Anda. Dan izinkan saya menegaskan, bila Anda mau jadi pejuang konsisten, Anda hormati seseorang mengambil keputusan kapanpun keputusan itu diambil.
keren tuh meja panjang.